siapakah aku ini? Dalam Matius pasal yang ke-16. Salah seorang muridnya bernama Petrus memberikan jawaban. Pada waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, siapakah aku ini menurut kamu? Di dalam Matius 16 ayat yang ke-16, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah suatu proklamasi di antara murid-murid yang ditanya langsung oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Di dalam perjanjian lama, para nabi memiliki suatu nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Yesus sang Mesias. Baik itu Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel, dan nabi-nabi kecil lainnya berupaya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus yang diajarkan, disampaikan oleh para nabi itu kiranya bisa segera datang. Mengapa? Karena ada suatu pengharapan yang penting dari kehadiran Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Bagaimana pengurapannya? Yang mengurapi tentu adalah Allah. Bagaimana mengurapinya berdasarkan pada jabatannya. Sekali lagi, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi oleh Allah. Nabi dari antara orang Israel ada 12 nabi kecil dan ada 5 nabi besar atau 4 nabi besar. Tapi setidaknya nabi-nabi yang penulis itu ada Musa, ada Elia, ada Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel, ada Hosea, Mika, Nahum, Habakuk, Yoel, Yunus, Yefanya, Maleakhi, dan seterusnya. Nabi-nabi itu dipanggil, diutus. Antara dipanggil dan diutus, diurapi. Pengurapan itu untuk menunjukkan bahwa nabi itu memang dipimpin, dikuasai oleh Roh untuk mengajarkan firman, untuk menyampaikan nubuat, untuk menerapkan kebenaran Allah. Nah, itu nabi. Nabi hanya dari orang Israel, karena di luar orang Israel tidak disebut nabi dalam perjanjian lama. Dan nabi sudah selesai tugasnya. Sudah ada kitab-kitab perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, nabi sudah genap untuk menerima pengajaran dan mengajarkan pengajaran kepada orang Israel, terutama kepada para raja dan imam. Itu orang yang diurapi. Satu orang nabi, misalnya Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel, dan seterusnya. Apakah hanya nabi saja yang diurapi di dalam perjanjian lama? Tidak. Setelah ada firman Tuhan, yaitu hukum Taurat yang dikaruniakan Allah kepada Israel melalui Musa, maka ada pengaturan yang disebut dengan imam. Imam ini khusus diurapi, karena imam ini mesti dari suku Levi, bukan dari seluruh suku Israel yang 12, hanya suku Levi. Kenapa suku Levi? Karena suku Levi lah yang pertama kali membela nama Allah. Bahkan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sedang menghadap Tuhan di Gunung Sinai, menerima lor batu yang berisi 10 dasar kita. Sebagian orang Israel membuat patung lembu emas dan mengatakan itulah Elohim, menggantikan Tuhan dengan patung lembu emas. Ketika Musa turun, lalu Musa menantang orang Israel, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Nah, orang Lewi lah yang pertama kali datang maju. Kami dari suku Lewi berpihak kepada Tuhan. Nah, sejak itu Tuhan mengatakan orang Lewi khusus diurapi sebagai imam untuk menyelenggarakan ibadah di tempat suci dan bait Allah, tentunya nanti di waktu di Kanaan, untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, menyampaikan korban persembahan, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Maka orang Lewi diberikan pengurapan begitu. Terlebih khusus dari Bani Harun dan keturunannya, termasuk Bani Zadok. Nah, itu orang Lewi. Nah, karena orang Lewi diurapi khusus, tidak seperti suku-suku bangsa lain di antara Israel, maka orang Lewi tidak diberikan warisan tanah, tetapi diberikan kota-kota untuk melayani 11 suku yang lain di tanah Kanaan. Itu kelompok kedua yang diurapi oleh Tuhan.
Kelompok ketiga atau orang yang diurapi oleh Tuhan adalah raja. Raja mewakili pemerintahan kerajaan Allah. Raja menegakkan keadilan, dan raja menyatakan kesejahteraan Allah dalam hidup manusia, Israel umatnya. Awalnya Israel minta raja karena melihat bangsa-bangsa kafir penyembah berhala. Masakan kami bangsa yang cukup besar sudah ada di tanah Kanaan, tidak ada raja. Mereka menolak otoritas kerajaan yang Allah nyatakan. Bahkan mereka menolak Samuel, seorang imam, seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Dan akhirnya Saul dipilih jadi raja, diurapi dari suku Benyamin, tetapi Saul tidak setia kepada Tuhan. Memang sejak semula Tuhan sudah menetapkan bahwa keturunan Yehuda yang jadi raja-raja Israel, khususnya dari keturunan Daud. Sehingga di seluruh kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, keturunan Daud yang menjadi raja-raja Israel. Di utara memang ada sebagian yang dari Yehuda dan sebagian dari suku bangsa lain. Nah, itu 3 jabatan yang diurapi Allah, yang secara khusus punya tugas tanggung jawab yang dikaruniakan Tuhan. Itu seibarat dalam konteks demokrasi, eksekutif itu raja, legislatif itu nabi, yudikatif itu imam. Tidak boleh raja menjadi imam. Sama kalau dalam dunia demokrasi tidak boleh presiden menjadi Mahkamah Agung. Tidak boleh presiden menjadi anggota DPR bersamaan. Maka pengaturan sistem teokrasi dengan 3 jabatan yang diurapi oleh Allah: nabi, imam, raja. Konstruksi kerajaan yang dijalani oleh 3 jabatan itu bersamaan berlangsung dalam kerajaan Israel hampir 1000 tahun, sekitar 800-900 tahun, tapi belum sampai 1000 tahun. Ternyata dalam perjanjian lama, raja-raja Israel yang diurapi Tuhan itu tidak setia pada Tuhan, menyembah berhala, kawin campur, tidak menegakkan keadilan, tidak mensejahterakan rakyat. Imam-imam pun demikian. Ada orang-orang Israel yang datang kepada Allah disogok. Imam-imamnya tidak jujur, tidak setia. Itu persis seperti zaman sekarang. Ada presiden yang dipilih tapi tidak berlaku adil, hanya kepentingan keluarga dan oligarkinya. Tidak sejahtera rakyat, makin miskin makin susah. Itu kita rasa sekarang. Itu sebabnya sekarang sudah bergerak protes kepada pemerintah, terutama dalam konteks dan antara. Hati-hati yang punya uang, rakyat sedang kecewa kepada pemerintah. Bisa terjadi revolusi lebih parah daripada 1998. Saya hanya mengingatkan saja, lebih parah dari 1998. Jadi sudah bergerak, sudah kecewa rakyat, makin susah makin miskin. Tiap hari kita dengar korupsi. Pemerintah tidak berlaku adil, tidak melakukan sejahtera. Beberapa menteri sudah tahu ini mau mundur. Trump menghemat, Amerika punya kondisi yang sangat jauh, drop. Sebagian menterinya dipecat, sebagian pejabatnya dipecat. Sekarang dunia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena keadilan tidak ditegakkan, rakyat tidak sejahtera. Ternyata itu juga berulang pada waktu zamannya Israel begitu. Kalimat yang muncul dari Nabi Habakuk, berapa lama lagi Tuhan kau biarkan negeri ini seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan? Upah minimum hanya 5 jutaan, mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari 1 bulan? Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kesempatan tidak ada. Waspada dan hati-hati, terutama yang orang kaya. Anda bisa lari kemana? Amerika juga sedang drop. Anda mau lari kemana? Semua negara sedang kacau. Inggris miskin, mengalami kemiskinan luar biasa. Jadi teriakan nabi-nabi di perjanjian lama itu masih tergaung lagi dalam konteks sekarang. 3 jabatan yang diurapi oleh Allah. Hanya nabi yang bersedia hati terus menyuarakan firman, mengajarkan firman, menerapkan firman. Walaupun saat yang sama ada nabi-nabi palsu yang maunya rupiah, yang maunya posisi. Bahkan ada nabi-nabi raja-raja Israel yang dari kepercayaan Baal, Asetoret. Elia 400 nabinya Baal dibunuh oleh Elia karena menyembah berhala. Daniel, Sadrak, Mesak, khusus Daniel menyuarakan kebenaran dan tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar. Dibakar, ditaruh di gua singa, tapi Tuhan dibunuh.
Nah, ini 3 jabatan yang diurapi Tuhan. Mereka berteriak, Mesias segera datang. Siapakah Mesias? Yang diurapi satu pribadi tapi 3 jabatan sekaligus melekat padanya, yaitu Yesus Kristus Anak Allah. Pada dirinya yang 2 natur itu, saya ulangi, pada dirinya yang 2 natur itu, yaitu kemanusiaan dan keilahian dan kemanusiaannya yang tidak bercampur, ada padanya sempurna. Dialah Mesias yang dinubuatkan para nabi. Dia adalah raja di atas segala raja, yang disebut dengan 2 istilah raja pada diri Yesus. Yang pertama disebut regnum potentiae, raja semesta alam. Yang kedua regnum graciae, raja anugerah. Ketika orang Majus datang ke Bethlehem mengungkapkan pernyataan, walaupun mereka bukan orang Israel, mereka berkata, di manakah raja yang baru lahir? Sepanjang perjalanan sejarah manusia, orang baru lahir belum bisa jadi raja. Tunggu papanya meninggal, tunggu ada kudeta. Tidak ada seorang yang baru lahir langsung jadi presiden. Tunggu ada waktunya dan pemilu. Tetapi orang Majus bertanya, di manakah raja orang Israel? Dan apa yang dilakukan oleh orang Majus? Memberi persembahan untuk menunjukkan penaklukannya. Bahkan di akhir hidupnya Yesus ditulis oleh Herodes di atas kayu salib. Namanya Imri. Artinya inilah raja orang Yahudi. Jadi di awal kelahiran sampai di akhir dia melayani, yaitu di atas kayu salib, suka nggak suka, seneng nggak seneng, semua orang mengakui Yesus adalah raja. Ketika angin badai mencoba menyerang perahu di mana Yesus ada, Yesus mengatakan kepada angin topan tadi itu, diam, maka angin itu tenang. Perahu Yesus dan murid-muridnya pun akhirnya bisa masuk menyisir pantai dan mendarat di pantai. Ketika Yesus melintasi suatu kebun, dilihat pohon ara kok yang biasanya tidak berhenti berbuah, ini tidak ada buahnya. Maka Tuhan mengatakan, matilah pohon ara itu. Ketika ada orang yang bernama Lazarus, anak muda dari kota Nain, anak seorang perwira bernama Yairus, seorang perempuan, Yesus mengatakan, hiduplah lagi. Lazarus sudah 4 hari di kuburan, diikat, pocong, bisa bangkit, hidup kembali. Anak muda orang kota Nain itu lagi dibawa mayatnya ke kuburan, bangkit, semua pada kabur, kecuali yang bawa mayat. Anak dari perwira yang bernama Yairus itu, belum sampai Yesus ke rumahnya, orang itu dihidupkan kembali. Yesus raja kehidupan, Yesus raja atas alam semesta, dan Yesus adalah raja gereja. Dan di dalam pribadi Yesus yang 2 natur, dia adalah raja. Dan berdasarkan silsilah kemanusiaannya, Yesus adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. Ini adalah silsilah. Dan memang kemanusiaan Yesus di dalam rahim Maria, selain memang datang benihnya dari surga, tapi dibesarkan di rahim Maria. Ada di rahim Maria. Maria keturunan Yehuda Daud. Jadi Yesus sebagai raja dan raja terakhir Israel, raja terakhir dari umat manusia, raja di atas segala raja. Semua gereja Tuhan mengakui Yesus adalah raja gereja. Bukan paus, bukan ketua sinode, bukan bishop, bukan uskup, bukan romo, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan rasul-rasul, tapi Yesus raja di atas segala raja. Di dalam Yesus jelas dikatakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Tidak ada yang tidak berlutut di hadapan Tuhan. Kedua, ini yang paling sedikit rumit. Yesus adalah pribadi yang 2 natur, tidak terpisah, tidak bercampur, kemanusiaan dan keilahiannya ada pada pribadi itu. Dia adalah imam. Berdasarkan pengajaran perjanjian lama, imam mestinya harus dari keturunan Lewi. Tetapi Yesus bukan keturunan Lewi. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa disebut imam? Dan bisa mengampuni, dan bisa memberikan doa, dan bisa memohon kepada Allah belas kasihan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia imam? Harusnya. Tapi dia bukan keturunan Lewi.
Di dalam surat Ibrani pasal 7 dan pasal 10 dengan jelas dinyatakan bahwa keimaman Yesus berdasarkan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Raja Salem. Waktu itu Abraham perang melawan raja-raja di wilayah tanah Sinear untuk melepaskan Lot, keponakannya yang ditawan oleh raja-raja tanah Sinear. Ada 4 raja. Dan setelah melepaskan Lot bebas. Ketika bersuka cita, datanglah Melkisedek bersama dengan rombongannya. Dan Abraham memberikan persembahan 1/10, bukan perpuluhan ya, 1/10 dari hasil kepunyaannya, bukan hasil rampasan perang. Karena hasil rampasan perang diberikan kepada prajurit-prajuritnya, kepada orang-orang yang mengalami kerugian karena perang. Tapi Abraham memberikan 1/10 hasil yang dimilikinya kepada Melkisedek. Dan Melkisedek memberikan dua benda atau 2 materi atau 2 sarana anugerah yang sangat penting. Apa itu? Roti dan anggur. Bukankah Abraham cukup untuk makan dan minum? Karena dia menang perang. Dia gilang gemilang menang dan dia berhasil membawa Lot kembali kepada kebebasan. Tapi apa yang dilakukan oleh Melkisedek? Memberi 2 hal, roti dan anggur. Dan menerima persembahan 1/10 dari apa yang disampaikan oleh Abraham. Siapakah Melkisedek? Imam Allah yang mati. Dia tidak hanya menerima, tapi memberikan berkat dengan roti dan anggur untuk menunjukkan penerimaan, belas kasihan, pengampunan, dan ini menjadi pengantara kepada Allah. Itu berdasarkan keimaman Melkisedek inilah Yesus disebut sebagai imam besar agung. Mengapa? Karena sepanjang kehidupannya, sepanjang pelayanannya, bahkan sepanjang penderitaan dan kematian di atas kayu salib, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Bahkan dia menyerahkan tubuhnya, dan pada tubuhnya mengalir darah yang menebus dan membuat manusia berdosa diterima oleh Allah. Keimamannya dinyatakan. Bahkan setelah dia naik ke surga, ia juga menyelenggarakan keimamannya. Apa itu? Bersyafaat untuk umatnya, membela umatnya, dan memberkati umatnya. Inilah keimaman Yesus berdasarkan Melkisedek. Ketiga, kenabiannya. Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Semua nabi dalam perjanjian lama, baik itu Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, Hosea, Habakuk, Nahum, Mika, Yoel, Yunus, sampai Maleakhi. Semua nabi-nabi itu diutus di dalam dan melalui Yesus Kristus anaknya. Dan semua nabi itu pengajarannya berpusatkan pada keanakan Yesus. Dan semua nabi itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri sekolah di sinagog, belajar semua perjanjian lama. Yesus sendiri mengikuti pengaturan sebagai seorang Yahudi. Pada usia 8 hari disunat, pada usia 12 tahun diuji untuk menjadi anak Taurat, dan mulai pelayanan pada usia 30 tahun. Itu adalah tradisi yang harus diikuti oleh seorang yang disebut nabi. Dan semua proses itu dijalani, prosesi itu dilakukan oleh Yesus sampai akhirnya genap waktunya. Setelah dia dicobai dan menang melawan iblis, setelah ia mempersiapkan diri sebelum dicobai berpuasa 40 hari, lalu dia menerima baptisan dari Tuhan melalui Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka mulailah Yesus memulai pelayanannya, kenabiannya. Dan dia mulai berteriak dengan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Dan mulai saat itu yang mengajar murid-murid, memanggil 12 muridnya yang dijadikan rasul, mendidik mereka secara private dan mendidik publik, melakukan pelayanan-pelayanan, mengajar dengan berbagai cara mengajar. Ada yang dengan perumpamaan, ada yang dengan tanya jawab, ada yang dengan argumentasi, ada yang dengan contoh-contoh konkret, ada yang dengan bagian-bagian khotbah. Yesus mengajar demikian rupa. Bahkan Yesus mengadakan mukjizat, lebih dari 30 jenis mukjizat, dan ia membangkitkan atau menghidupkan kembali 3 orang tanpa perlu berteriak, ya Elohim, ya Yahweh, bangkitkan orang itu. Tidak.
Musa tidak pernah membangkitkan. Yang pernah membangkitkan orang yang meninggal di dalam perjanjian lama, Nabi Elia dan Nabi Elisa, hanya satu kali. Dan waktu mereka membangkitkan orang yang meninggal, dia berteriak, "Ya Yahweh." Di dalam pelayanan para rasul ada dua tokoh penting yang menghidupkan kembali orang yang meninggal, Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dengan memanggil nama Yesus Kristus. Atas nama Yesus Kristus orang Nazaret, hiduplah, bangkitlah. Tapi Yesus membangkitkan Lazarus. Tidak perlu, dia bapak bangkitkanlah dia. Tidak. Lazarus bangkit. Hai anak muda orang kota Nain, bangkit. Anakmu sudah kembali hidup kepada pekerja yang ada di rumah perwira. Nah, dia punya otoritas. Dia adalah nabi yang diurapi. Ada pengajarannya, ada tanda kenabiannya, ada mukjizatnya, ada kekuasaannya. Kenabian Yesus sampai selama-lamanya. Apakah sekarang kenabian Yesus masih terus berlangsung? Iya, melalui karya Roh Kudus. Jadi dia menyampaikan kebenaran dan melalui karya Roh Kudus orang mendapatkan kebenaran. Itulah satu pribadi, tiga jabatan. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Orang-orang lain yang non-Kristen, entah Yahudi, entah Islam, entah Buddha, entah Hindu, dan kemudian agama lain, tidak pernah bisa menerima Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi. Yang bisa menerima dengan iman, percaya dengan hati, perkataan, dengan sungguh-sungguh hanya mereka yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Hanya mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan, "Engkaulah Mesias anak Allah." Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, "Berbahagialah kamu Petrus, karena yang kau ungkapkan itu dari Bapa." Karena tidak mungkin saya, masing-masing kita, itu bisa percaya bahwa Yesus itu Mesias. Orang Yahudi sampai sekarang menanti-nanti Mesias, kasihan sekali. Padahal Mesias sudah ada di depan mata. Mesias sudah hadir. Mesias sudah mengerjakan tugas tanggung jawabnya dan terus mengerjakan. Orang Islam tidak percaya bahwa Yesus itu nabi di atas segala nabi, sehingga mereka mengakui seorang yang bernama Muhammad sebagai nabi. Orang Kristen tidak mengakui dia nabi. Juga orang-orang beragama lain tidak percaya bahwa itu imam besar agung yang menjadi pengantara untuk datang kepada Bapa. Orang suci dianggap pengantara, orang-orang baik dianggap pengantara. Tidak, hanya satu dan satu-satu. Jadi pengenalan kita akan Kristus seperti apa? Itu sebabnya Abraham Kuyper memberi penegasan setelah membaca kitab suci dalam hidupnya dan menuliskan, dia mengatakan satu kalimat yang penting. Tidak ada satu inci pun di alam semesta, di atas bumi, di seluruh dunia ini yang Tuhan tidak berkata, Kristus tidak berkata, "Ini milikku." Sederhananya, semuanya milik Tuhan. Kalau kita mempertuhankan Kristus sang Mesias dalam hidup kita, dan kita sudah mempelajari historisitasnya, tiga jabatan yang diurapi, dan kita sudah melihat kesaksian Alkitab mengenai kemesiasan Yesus, maka kita sekarang bagaimana menerimanya? Bagaimana kita menerima kemesiasan Yesus dalam hidup kita? Bagaimana kita mempertuhankan Yesus dalam hidup kita? Pertama, ikut Yesus sampai akhir dunia. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Kedua, tidak ada aspek dalam kehidupan kita yang tidak Tuhan berkata itu milikku. Harta papa mamamu, harta yang kau miliki sekarang, handphone, gadget, apapun itu milik Kristus, bukan milikmu. Engkau hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa itu milik sendiri. Kalau yang punya pacar, kalau engkau mau menikah dengan dia, ketahuilah suami atau pasanganmu yang akan kamu nikahkan itu milik Kristus, bukan milikmu. Saya sudah menikah, maka istri saya, 3 anak saya itu milik Kristus, bukan milik saya. Saya punya jenjang akademik, punya gelar, punya jabatan, tetap itu milik Kristus, bukan milik saya. Saya yang menikmati anugerah. Itu yang kedua. Harus ada proklamasi, pengakuan, pernyataan ini milik Kristus. Yang ketiga, bagaimana mempertuhankan Kristus? Semua apa yang kita lakukan, aktivitas kita, entah itu secara akademis, keseharian di rumah, di tempat kos, di tempat apartemen, di tempat kontrakan, di tempat manapun kita berada, semua aktivitas kita yang kita kembangkan dengan akal budi dan kemampuan kita, kita harus persembahkan kepada Kristus karena dia raja, seperti orang Majus. Kita harus mendahului Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan seperti nabi-nabi palsu. Jangan seperti imam yang menjual keimamannya kepada orang lain. Jangan seperti raja-raja yang memberong hatinya dari Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita meyakini bahwa kemesiasan Yesus dan mempertuhankan Yesus dalam hidup saya? Transformasi life.
ada pembaharuan dalam hidup kita. Ada karakter yang diubahkan dari Tuhan. Jadi berkat menghasilkan buah. Jangan jadi pecundang, tapi jangan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Kristus adalah Raja semesta alam dan Raja anugerah. Maka kita yang menikmati anugerah seharusnya sewajarnya mentransformasi diri, menebus kehidupan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya di dalam pelayanan sosial, community service, pengabdian kepada masyarakat, jadikan itu sarana menjadi berkat, bukan untuk nilai. Jadi berkat. Apa yang kamu punya, bagikan kepada orang lain, karena yang kamu punya milik Kristus, bukan milikmu. Dan bagaimana kita menerapkan itu semua? Tuhan berdaulat atas hidup kita memohon belas kasihan Tuhan. Every day before kita beraktivitas, sebelum kita melangkahkan kaki di lantai, setelah istirahat malam di tempat tidur, pray to God. Give thanks to the Lord. Setelah melakukan aktivitas, terima kasih. Introspeksi diri. Apakah aku Tuhan sudah mempertuhankanmu? Sudah menunjukkan bahwa Kristus adalah Mesiasku? Atau tidak? Karena tidak ada nabi lain selain Kristus yang final. Tidak ada raja lain yang membuat kita sejahtera. Tidak ada imam besar lain yang membuat kita bisa berdoa dengan bebas kepadanya. Bayangkan Allah yang maha itu, kita bisa memanggil dia dengan panggilan Bapa. Itu karena Kristus. Bayangkan kita yang berdosa ini bisa menikmati berkat-berkatnya karena Kristus. Karena itu, mari kita bersama kembali kepada Kristus dan kembali kepada ajaran kita.